Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini bertemakan Tuhan kehormatanku. Pasti kita bisa menghayati atau merasakan bagaimana kita sebagai orang tua menjadikan anak-anak atau menganggap anak-anak kita sebagai kehormatan kita. Anak-anak mengerti, menghayati bagaimana menjadikan orang tua itu sebagai kehormatannya. Kita yang ada di dalam satu organisasi mengerti bagaimana menghayati bahwa organisasi atau lembaga, institusi di mana kita berada sebagai kehormatan. Apa yang kita pandang sebagai kehormatan, pasti kita bela dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kalau anak-anak kita adalah kehormatan kita, maka sebagai orang tua, kita bekerja keras supaya anak-anak kita bisa studi dengan baik. Anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Lalu bisa menjadi sarjana, bisa mandiri, berprestasi. Itu menjadi kebanggaan. Karena anak-anak adalah kehormatan orang tua. Demikian pula kalau anak-anak memandang, menganggap, dan memperlakukan orang tua sebagai satu kehormatan, anak-anak menyediakan rumah, mobil, mendandani orang tua, karena orang tua itu kehormatannya. Kalau kita menjadi salah satu anggota dari sebuah organisasi, kita mengerti, kita menghayati bagaimana kita membela organisasi kita sebagai kehormatan. Mengapa kita tidak melakukan itu untuk Tuhan? Tuhan menjadi kehormatan kita. Kalau dari dulu kita mengatakan, "Kau segalanya dalam hidupku," itu berarti bahwa hidup kita memang dipersembahkan, diperuntukkan bagi Allah, bagi Tuhan yang hidup. Renungkan, kalau suatu hari kita menghadap Tuhan dan sejak di bumi ini kita sudah menjadikan Tuhan kehormatan kita, betapa berbahagianya kita dan kita bisa berdiri atau tahan berdiri di hadapan Allah. Tuhan menjadi kehormatan kita. Artinya kita membela Tuhan. Dalam hal apa kita membela Tuhan? Yaitu ketika kita bisa membuktikan bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh, bahwa satu-satunya juru selamat yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tidak semua kita bisa menyaksikannya, membuktikannya di khalayak atau depan orang banyak. Karena kita tidak memiliki kesempatan dan ruangan untuk itu. Tetapi paling tidak kita bisa menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa Elohim Yahweh itu Allah yang benar. Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahwa Dia Allah yang baik yang menyediakan surga. Lebih dari sekedar memberkati kita dengan rumah, mobil, dan segala fasilitas. Karena kalau menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, setan pun bisa memberi. Kita bisa menyaksikan Allah yang baik, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Dialah kehormatan kita. Namun ini bukan satu-satunya hal yang sederhana
atau bukan menjadi satu hal yang mudah, sederhana. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Bagaimana menjadikan Tuhan itu kehormatan kita. Ada orang-orang yang merasa membela Tuhan, membela kehormatan Tuhan dengan berapologet, dengan membela secara debat. Jadi dengan debat itulah mereka merasa membela Tuhan. Ini satu hal yang banyak dilakukan orang. Tetapi bukan berarti itu sudah benar. Belum tentu. Dengan banyak ketidaksantunan yang dilakukan melalui acara debat-debat tersebut, malah jadi memalukan. Jadi memperuncing hubungan antara kita dengan orang-orang yang beragama lain. Yang dengan mereka orang Kristen berdebat, kita buktikan Allah yang benar itu Elohim Yahweh. Kita buktikan Yesus Kristus itu juru selamat satu-satunya dengan perbuatan kita. Tentu itu kita harus berani untuk menyangkal diri. Untuk mengalah, untuk bisa mengerti orang lain, bisa mengampuni, bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, diam walaupun kita dibuli, bahkan difitnah. Dan kita juga harus rela memberikan uang, harta kita. Setiap kita harus mendapat pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini yang harus kita perkarakan, yaitu apapun kita lakukan, kita menjadikan Dia sebagai kehormatan kita. Dan kalau kita mau menggunakan kata bersaing, ini persaingan yang sehat. Artinya, siapa Allah yang benar di antara Allah-Allah yang diakui sebagai sesembahan? Mari kita bersaing. Dengan cara apa? Dengan cara santun, perbuatan, pembelaan, pengorbanan yang tulus dari hidup kita atau melalui perilaku atau melalui apapun. Melalui harta kekayaan yang kita bisa gunakan untuk menolong orang lain, untuk menunjukkan kebaikan Allah. Juga di antara para orang Kristen, di antara para pendeta, kita tidak usah bela diri, mengangkat diri. Kita diam saja. Orang membuli kita, menyakiti kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, menjelek-jelekkan nama kita. Kita diam. Dan itu memberi motivasi kita untuk lebih berjuang supaya kita benar-benar didapati Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita lebih menantikan kedatangan Tuhan, lebih menunggu hari kematian kita, lebih menanti pengadilan Tuhan nanti, karena semua akan dibuka. Mari kita menjadikan Tuhan kehormatan hidup kita, dan kita bisa berkata, Engkau hartaku satu-satunya. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.